A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang sangat menyejukkan yang dimana berisi ungkapan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang memberikan pujian dan ucapan terima kasih terhadap MUI untuk membicarakan apa yang sebenarnya dipermasalahkan. Bahkan beliau juga tidak sungkan untuk memberikan pernyataan secara langsung ya teman-teman. Apabila ada perkataan yang perlu untuk ditarik dan meminta maaf, maka beliau akan meminta maaf dan akan menarik kata-kata itu. Tapi kan ada hal-hal yang mungkin bisa duduk bersama. Ada hal-hal yang kita perlu toleransi. Kalau mungkin dikatakan, ya mungkin ada sebagian mengatakan Anda dikatakan intoleransi macam-macam. Ya Anda minta maaf kalau ada mungkin ceramah-ceramah Anda yang dianggap intoleransi. Dan Anda siap gitu loh. Ketika memang harus dicabut ucapan itu, harus minta maaf. Ya itu yang kita inginkan. Itu sama-sama saudara ribut. Sama-sama muslim. Jadi kalau mungkin yang di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriaknya sama juga Allahu Akbar. Lo memang satuluran gitu kan. Ini satuluran semua. Jadi tidak ada lagi ya sebenarnya yang dipermasalahkan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Kalau perihal pernyataan atau pendapat mengenai bid'ah itu sudah terbiasa. Itu sudah biasa, sudah terjadi bukan cuma di Indonesia. Bahkan di Saudi pun juga sedemikian. Ya, di Saudi itu orang-orang salafi semua rata-rata ya. Memang yang memegang amaliyah serta keislaman di sana adalah orang-orang salafi yang dituduh-tuduh Wahabi itu. Dan sangatlah mustahil teman-teman. Sangat-sangat mustahil Allah meridhoi kota-kota suci di Arab Saudi sana, Mekah, Madinah dikuasai oleh orang yang sesat dan menyesatkan. Seperti yang dituduh-tuduhkan di Indonesia. Hanya perkara mereka tidak maulid, tidak tahlil, tidak haul, lalu mereka disalah-salahkan, dicari-cari kesalahannya, dibubar-bubarkan pengajiannya. Sungguh ini tidak etis, ya, sungguh tidak etis. Baik, tidak perlu panjang lebar, mari kita coba simak seperti apa pernyataan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah, Masya Allah, kita mau masuk bulan Ramadan. Kita harus bersih-bersih. Kita harus menyambut bulan ini dengan penuh pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin sempat terjadi sedikit miskomunikasi, sedikit keributan yang menjadi atensi nasional mungkin ya, sampai MUI pada turun ya. Maka Ana mohon maaf atas apa yang terjadi. Kepada semua pihak, kepada semua ormas, Ana ucapkan jazakumullah khair atas perhatiannya, dan khususnya buat MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang juga memberikan perhatian besar ya. Khususnya mungkin Ketua MUI sendiri, Bapak Kiai Haji Khalil Nafis hafizahullah ta'ala, yang memberikan arahan, memberikan bimbingan, dan harapannya semua arahan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik insya Allah di kemudian hari. Amin, amin. Dan juga buat para netizen, buat warga net yang Anu juga ucapan terima kasih atas kontribusinya terhadap kasus yang ada sehingga dapat memberikan manfaat kepada semuanya. Kita harus tahu bahwasanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, adalah semua majelis yang memiliki peran yang besar sekali. Hormatin para ulama, hargain mereka, doakan mereka, dan kita sebagai para penuntut ilmu, kita semua sadar bahwa kelak pada hari kiamat semua yang kita tulis, semua yang kita omongkan akan dihisap. Maka tolong ketika antum memberikan komentar kepada para ulama ya, berikan komentar yang membangun, berikan komentar yang kelak antum akan berbahagia di hari kiamat tatkala disuruh membaca kitab catatan antum. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh dengan berkah. Amin. Fokus untuk panen pahala, bersungguh-sungguh. Di bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semoga kita semua mendapatkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada MUI yang telah memberikan arahan, memberikan bimbingan agar kita menjadi lebih baik lagi. Dan semoga perjuangan MUI dicatat dalam timbangan kebaikan mereka insyaAllah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adalah ungkapan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dimana beliau penuh dengan harap ya teman-teman. Ya, beliau sebagai muslim biasa sama seperti kita, yang mungkin beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan Islam dengan cara beliau yang seperti ini sekarang. Tentunya ini adalah sesuatu yang mendobrak
gerakan dakwah beliau, pembubaran ini bukan berarti membuat dakwah beliau itu mati, teman-teman. Entah di luar sana beliau itu ada kesalahan, mungkin ada kesalahan, salah ucap, salah menyebutkan dalil, salah menyebutkan fatwa. Itu murni, teman-teman. Itu murni sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari salah, luput, khilaf, dan teledor. Ya, sebagai manusia biasa. Manakala seperti kisah Umar bin Khattab yang ketika salah menyampaikan suatu fatwa mengenai apa itu? Hukum mahar. Ya, kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah. Di situ Sayyidina Umar ditegur oleh wanita Quraisy untuk mengklarifikasi dan meminta maaf atas ucapannya. Karena ucapannya telah melawan ketetapan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Jadi Umar bin Khattab langsung kembali ke mimbar dan menarik kata-katanya kembali dan meminta maaf serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Begitupun dengan Ustadz Syafiq. Oke, jadi teman-teman, tidak ada yang perlu lagi kita perselisihkan. Jadi jangan sampai ada lagi ke depannya pembubaran. Toh kalau memang kita tidak cocok dengan Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Firanda, tidak perlu bubar-bubaran. Kita cukup menghindari saja, tidak perlu datang ke kajian dia. Toh mengenai fatwa bid'ah dan lain sebagainya itu sudah terjadi dari dulu. Ya, yang penting orang yang mengatakan tahlil itu bid'ah, mereka ini tidak membubarkan tahlilan dan juga tidak perlu ada pembubaran terhadap pengajian. Karena apa? Kita ini di sini sama-sama untuk menyampaikan kebaikan. Ya, apalagi sampai mengkafir-kafirkan teman-teman. Kalau sholat di belakang orang-orang salafi tidak sah sholatnya. Ini sudah keluar ya. Ini sudah seperti apa namanya itu perkataan orang Syiah nanti jatuhnya. Jadi nanti malah mewajarkan orang-orang yang selama ini menonton kemesraan Syiah dengan NU, ini malah semakin sadar. Secara kultural NU itu Syiah Tanpa imamah. tanpa imamah, kata gitu kan. Walaupun sekali lagi pengertian imamahnya apa kan. Tapi misalnya orang Syiah menganggap bahwa yang harus jadi pemimpin umat itu harus para ulama. Karena ulama itu para pelanjut imam. Dan itu juga pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan solawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul. Itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama Itu sebetulnya. berkongsi bersama. Pertama saya kenalkan kepada Ustadz Said Agusot. Nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayinat bidang organisasi. Dan saya Awan Suriah NU PWNU Jawa Timur. Kami yakin bahwa antum bukan pengikut Syiah, tidak berakidahkan Syiah. Namun catatan di tempat kami, istilahnya di komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah, di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan Ahlus Sunnah, khususnya kaum Nahdliyin, sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdliyin, kaum Nahdliyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Perlu Anda perkenalkan yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang Ahli Sunnah dari Nahdliyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya, dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang BH, saya dapat uang. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang bahwa dekatnya tokoh-tokoh kita NU di sana adalah karena fulus. Dan ini sebagian diakui karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur, tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahu alam, ini betul tidaknya. Antum lebih tahu. Untuk itu kami minta kepada antum agar segera memutuskan hubungan sama mereka. Berapa sih mereka itu? Apa keuntungannya? Antum dekat dengan mereka berapa banyak kaum Nahdliyin yang digerogoti sama mereka? Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digerogoti. Tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdliyin di Jawa Timur ini, tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Kami 20 tahun bendung, jogo, sampai disopan dengan Syiah. Tapi antum kasih jalan mereka untuk merogoti kita. Kalau memang NU itu disusupi oleh Syiah, jangan sampai. Jadi mari kita sama-sama untuk melawan Syiah.
Karena Salafi ini masih Sunni, tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan Abu Hurairah beserta sahabat yang lain. Tidak. Yang perlu kita lawan adalah orang yang jelas-jelas mengkafirkan istri Nabi Muhammad, ketiga sahabat, ketiga khulafar rasyidin, dan sahabat-sahabat yang lain. Ini yang lebih berbahaya. Kalau mereka berkuasa seperti yang terjadi di Iran, orang Palestina, Syria, Lebanon, Yaman, semuanya dibunuh-bunuhin sampai ada tumpukan mayat. Sama halnya di Indonesia, yang ada di Indonesia itu perlu diingat, itu bukan Syiah biasa, tapi mereka adalah Syiah Imamiyah yang jelas-jelas memusuhi Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan beserta sahabat yang lain. Begitu saja dari saya. Semoga dia bisa bermanfaat. Apabila ada yang salah itu murni dari kesalahan dan kekhilafan saya, tetapi apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam.